Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudiru an tilkumul jannati urusuluha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma. Pertama dan terutama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sampai saat ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah, pertama nikmat sehat dan yang kedua nikmat moral. Dua nikmat ini wajib kita syukuri karena dengan dua nikmat ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang saat sekarang ini saya memberi tausiah pada hari ini. Untuk itu wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kepada perantara agama mulai Nabi besar Muhammad SAW dan terus ke sahabat-sahabat beliau tabi'in tabi'in mulai dari kota Mekah Al-Mukarramah sampai ke Madinatul Munawwarah dan sampai pada pelosok dunia yang kita rasakan pada sekarang ini, yang mana kota asalnya adalah Mekah dan kita di Indonesia ini sangat jauh dari Mekah, tapi kita bisa merasakan manisnya, bisa merasakan Islam yang sesungguhnya ini. Jadi wajib kita syukur dengan kata syukur alhamdulillah. Kemudian tidak panjang lebar, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zakaria. Saya tinggal di Desa Jatimulya, RT 6 RW 7, Tambun Selatan, Bekasi. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Saya sekarang lagi sedang mengambil sekolah kuliah, mengambil sekolah tinggi, mengambil kuliah jurusan Teknik Informatika di kampus IPNI Rizkina, sekarang Jalan Sudarso, Bekasi. Adapun tujuan saya membuat video tausiah pada hari ini yaitu untuk sebagai tugas dari mata pelajaran agama, yang mana menurut saya mata pelajaran agama ini adalah mata pelajaran yang sangat penting dari berbagai mata pelajaran yang ada di kampus. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Langsung saja saya beri judul tausiah saya pada saat ini yaitu beribadah sesuai kehendak Allah. Sudah kita pahami bersama bahwa tugas pokok manusia di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Dan kita ketahui pula bahwa melaksanakan ibadah itu harus benar. Artinya benar sesuai perintah dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Maka agar ibadah kita tidak sia-sia, tidak musfah, tidak ada hasilnya, tetapi benar diterima oleh Allah, mendapatkan pahala dan dibalas surga. Maka terlebih dahulu kita harus memahami peraturan dan garis-garis dari Allah dan Rasulullah SAW yang tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Al-Quran adalah sebagai huda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, basairul linnas, penerang bagi manusia. Al-Hadits adalah sebagai contoh dan praktek ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan memahami isi Al-Quran dan hadis, kita dengan jelas kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batal, yang perintah dan larangan, antara pahala dan dosa, antara haram dan halal, dan lain sebagainya. Di samping itu, di dalam melaksanakan ibadah kita yakin dan mantap bahwa ibadah yang kita kerjakan ini pasti benarnya, pasti sahnya, pasti diterima oleh Allah dan yakin dibalas surga. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadza siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an yamini an sabili wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan artinya, dan sesungguhnya ini Al-Quran adalah jalan ke Allah yang benar, maka ikutilah. Al-Quran
dan jangan mengikuti beberapa jalan selain Al-Quran, maka beberapa jalan itu akan memisahkan kamu dari jalan Allah. Demikian Allah wasiat kepadamu agar kamu bertakwa. Dari penjelasan ayat di atas bahwa Allah menyuruh kita untuk mengikuti Al-Quran dan jangan berpegang pada selain Al-Quran. Maksudnya, di dalam kehidupan dunia ini banyak sekali kita temui bahwa orang menjelaskan hukum Al-Quran itu berdasarkan pikiran, berdasarkan pandangan dirinya sendiri, berdasarkan buku-buku karangan, yang mana buku karangan itu adalah ciptaan oleh manusia dan bukan berdasarkan pada Al-Quran hadis. Nah, di sini dalam ayat ini Allah menjelaskan sesungguhnya ini Al-Quran adalah jalanku yang benar, maka ikutilah Al-Quran dan janganlah mengikuti beberapa jalan selain Al-Quran, maka beberapa jalan itu akan memisahkan kamu dari jalan Allah. Nah, itu sudah jelas. Wajib kita pahami bahwa mengambil ilmu dari selain Al-Quran dan hadis itu adalah salah. Dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan cinta kepadamu dan mengampuni dosa kamu. Adapun Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amran lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kutinggalkan padamu dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selamanya jika berpegang pada dua perkara tersebut, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Al-Hadis. Dan sebaliknya, dalam melaksanakan ibadah jangan sekali-kali berdasarkan keyakinan dan pendapat sendiri atau pendapat seseorang atau menurut keyakinan orang dalam melaksanakan ibadah. Dengan kata lain, hanya berdasarkan tulisan-tulisan dan kitab selain Quran dan hadis yang belum jelas kebenarannya dan tidak ada jaminan benar dari Allah dan Rasulnya yang akibatnya pasti akan menyimpang dari jalan kebenaran, maka ini pasti menjadi orang yang tersesat. Menjadi orang yang dalam Al-Quran disebut amilatun nasibah, amalannya membuat musibah, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 116, yang artinya, dan jika kamu Muhammad mengikuti kebanyakan orang yang ada di atas bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tidak ada mereka kecuali hanya mengikuti persangkaan sendiri dan hanya berbuat dusta. Dan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79, Allah juga menjelaskan yang artinya, maka neraka wel bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dan mereka mengatakan bahwa ini dari sisi Allah. Mereka menukarkan dan menjual kitab Allah dengan harga yang sedikit demi kepentingan dunia mereka. Maka neraka wel bagi mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka dan neraka wel pula bagi mereka yang mengerjakannya. Nah, di sini sudah jelas begitu besarnya ancaman bagi Allah dari Allah untuk orang-orang yang mereka mengatakan bahwa ini kitab adalah dari sisi Allah. Maksudnya kitab-kitab yang kita jumpai mungkin ya, karangan ini itu bukan berdasarkan dari Al-Quran, Al-Hadis. Nah, itu begitu besar ancaman dari Allah. Nah, semua ini adalah pelajaran untuk kita, harus kita pahami bahwa mengerjakan sesuatu itu yang harus benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis.
Dengan demikian, kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwa bicara masalah agama dan masalah ibadah tidak dapat diukur dengan landasan pemikiran manusia. Jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan bahwa itu benar, kendati pun kebanyakan orang mengatakan salah, dan akal tidak dapat menerimanya, akan tetapi itulah yang benar. Demikian pula sebaliknya, jika Allah dan Rasulnya telah memerintahkan suatu perkara, maka harus diterima seutuhnya. Dan apa adanya, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Sebab apa? Menambah urusan ibadah berarti bid'ah, dan mengurangi urusan ibadah berarti khianat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana manusia diciptakan Allah dan hidup di muka bumi ini mempunyai banyak tugas dan banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Tapi di antara tugas dan pekerjaan yang pokok yang harus kita kerjakan tidak dapat ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan adalah ibadah kepada Allah. Mungkin bapak-bapak ya bisa menyewa seseorang untuk beribadah kepada Allah. Apakah bisa? Saya rasa tidak akan bisa, karena ibadah itu adalah urusan diri masing-masing pada Allah. Kita supaya memahami bahwa adanya Allah mewajibkan kepada manusia dan jin untuk beribadah, sebab ketika di alam arwah Allah telah menawarkan amanah agama kepada semua hambanya yang telah diciptakan pada waktu itu, dan manusia yang sanggup melaksanakan agama tersebut sebagaimana yang telah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan, menawarkan amanah. Yang dimaksud amanah di sini adalah tugas-tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikirlah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Begitu beratnya amanah agama ini, ibadah ini, sehingga langit, bumi, dan gunung-gunung dan lain sebagainya itu tidak sanggup untuk memikulnya. Tetapi manusia, malah kenapa manusia mau memikulnya? Di akhir ayat Allah menjelaskan sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian Allah mempertegas lagi dalam ayat lainnya yang berbunyi, firman-Nya surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Tugas kita di sini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka kita sebagai manusia yang telah terikat dengan perjanjian di dalam keadaan bagaimana saja harus bisa melaksanakan ibadah ini dengan harapan kebahagiaan di sisi Allah. Sebab apapun alasan manusia hingga tidak bisa melaksanakan ibadah pasti akan mendapatkan ancaman dari siksaan dari Allah. Sebagaimana diceritakan dalam hadis yang artinya ada 4 orang yang akan berhujjah beralasan kelak di hari kiamat. 1 orang tuli, 2 orang idiot, 3 orang pikun, dan 4 orang yang mati dalam masa fatrah. Orang tuli berkata, wahai Rabb, sesungguhnya Islam telah datang, namun aku tidak mendengarnya sama sekali. Orang idiot pun berkata, wahai Rabb, sungguh Islam telah datang, namun anak-anak melempariku dengan kotoran hewan. Orang pikun pun berkata, wahai Rabb, sesungguhnya Islam telah datang, namun tidak dapat memahaminya. Adapun orang yang mati dalam masa fatrah akan berkata, wahai Rabb, tidak ada satupun utusanmu yang datang kepadaku. Maka diambillah perjanjian mereka untuk mentaatinya. Diutuslah kepada mereka seorang rasul yang memerintahkan mereka agar masuk ke dalam api neraka.
beliau Rasulullah SAW kembali bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya mereka masuk ke dalamnya, niscaya mereka akan merasakan dingin dan selamat. Hadis riwayat Ahmad. Dan perlu dipahami lagi adalah bagaimana cara kita melaksanakan ibadah. Sebab tidak semua ibadah diterima oleh Allah, dan tidak semua perbuatan baik menurut manusia dibalas surga. Setelah Allah menetapkan ibadah ini kepada jin dan manusia, Allah tidak membiarkan begitu saja bagaimana hambanya melaksanakan ibadah. Tetapi Allah mempunyai peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, praktek-praktek ibadah yang harus ditaati dengan menurunkan utusan kepada setiap umat. Bagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut famanih kada ba'da dzalika, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatannya baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Dan firman Allah lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 38, fa'imma yang artinya ayatnya terlupakan, artinya kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Oleh sebab itu di sini bisa dijelaskan ibadah kepada Allah yang benar menurut firman Allah di atas ialah kita sebagai hamba Allah harus mentaati peraturan-peraturan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sesuai syahadat yang kita ucapkan, asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam kata aku bersaksi bahwa tiada Tuhan disembah kecuali Allah, realisasinya adalah kita mengaji Al-Quran. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Realisasinya adalah kita juga harus mengaji al-hadis. Adapun benarnya orang beribadah kepada Allah dan mentaati peraturan Allah dan Rasulnya ialah satu, mengamalkan perintahnya menurut kemampuannya. Yang kedua, menjauhi larangannya. Yang ketiga, percaya cerita yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan perkara ibadah tersebut harus bersih, murni karena Allah, sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 5. Yang artinya, dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah pada Allah dengan memurnikan agamanya. Dengan jelas bahwa bersih murni ialah ibadah tersebut harus bersumber dari Al-Quran dan hadis, bersih dari bid'ah, bersih dari takhayul, dan disertai benar-benar ingin mengharapkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah, serta takut menjauhi murkanya Allah, laknatnya Allah, siksanya Allah, dan nerakanya Allah. Sesuai dalam bahasa Al-Quran surat Al-Isra, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, yaitu semata-mata hanya mengharapkan rahmatnya Allah, yaitu surga, dan takut akan siksanya Allah, yaitu neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa amal ibadah kita kepada Allah itu benar-benar tidak boleh dilaksanakan menurut kemauan sendiri, apalagi menurut penegasan Rasulullah SAW dengan sabdanya dalam hadis Bukhari Muslim yang artinya sebagai berikut.
barang siapa yang melakukan suatu amalan atau ibadah yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut ditolak. Man amila amalan laisa amruna fahuwa radd. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, di sini saya mengajak kepada saudara-saudara Muslim semuanya yang hadir di sini, yang menyaksikan saya di sini, untuk berhati-hati dan teliti dalam beribadah kepada Allah, sehingga niat kita ibadah kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, itu bisa sesuai Quran dan hadis. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah kita pahami bahwa beribadah kepada Allah adalah tugas pokok dari setiap manusia. Dan sudah tentu pula dalam melaksanakan ibadah harus sesuai dengan kehendak Allah. Maka untuk mengetahui ibadah yang dikehendaki Allah, ada yang terkandung dalam Al-Quran tentang perintah, larangan, dan cerita-cerita dari Allah, dan al-hadis terkandung di dalamnya tentang cara ibadah Rasulullah SAW yang harus kita pelajari dan kita kaji lebih dahulu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengerjakan ibadah yang tidak engkau ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dari penjelasan ayat ini sudah sangat jelas bahwa janganlah kamu mengerjakan sesuatu itu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dari firman Allah ini kita tahu bahwa mencari ilmu, mengaji itu hukumnya wajib. Lebih jelas lagi bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Hadis riwayat Ibnu Majah. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka bagi yang sudah bisa berilmu, berkewajiban mengajarkannya kepada orang lain, dan bagi yang belum bisa berkewajiban belajar mengaji, di mana di dalam melaksanakan kewajiban ini tidak terbatas waktu, usianya, serta kemampuannya. Istilahnya sudah sering kita dengar, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Adapun ilmu yang wajib kita pelajari atau yang wajib kita kaji ada 3, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-ilmu salah satu, wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun ayatun muhkamatun aw sunnatun qaimatun aw faridah adilah. Artinya ilmu itu ada 3. Selain dari yang 3 itu adalah kelebihan atau keutamaan dan juga kekurangan. Yang pertama adalah ayat yang menghukumi, maksudnya adalah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah yang tegak, sunnatun qaimatun, sunnah yang tegak, maksudnya al-hadis. Yang ketiga adalah ilmu faraid yang adil, yaitu ilmu faraid yang membahas tentang hukum-hukum waris di dalam Al-Quran dan hadis. Hasilnya mengaji yang benar ini, maka kita bisa mengetahui, memahami peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya. Agama kita benar, ibadah kita jadi sah, amalan kita diterima oleh Allah. Mati sewaktu-waktu, masuk surga, selamat dari neraka. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Intinya dari penjelasan saya ini adalah bahwa hukum dari mengaji itu adalah wajib. Yang harus digaris besar adalah hukum dari mengaji itu adalah wajib. Karena telah saya jelaskan tadi bahwa
Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mengaji itu adalah wajib bagi setiap muslim. Mengaji adalah sumber dari segala ilmu. Kita mengaji ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis itu, semua aspek kehidupan ini telah mencakup di dalamnya. Kita telah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, apapun yang kita kaji itu wajib kita amalkan. Setelah mengaji itu, kita wajib mengamalkan. Kalau ingin berada di tengah surga, itu adalah tergantung ke dalam pengamalannya. Kemudian setelah kita mengamalkan, agama ini mesti kita belai, mesti kita membelanya. Jahidu bi amwalikum wa alsinatikum. Jadi membela kamu dalam agamanya Allah ini dengan diri kamu, dengan hartamu. Nah, begitu dijelaskan oleh Allah. Karena saudara-saudara datang ke sini mendengarkan tausiah ini, itu merupakan pembelaan bagi saudara semua. Langkah kaki, waktu yang saudara sempatkan untuk hadir di sini, itu semuanya adalah pembelaan. Kemudian setelah membela, kita wajib untuk amrin jami'in. Kita wajib untuk menghadiri pengajian. Mengaji ini ada gurunya dan ada juga muridnya. Tidak mungkin ada gurunya dan tidak ada muridnya. Mengaji ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan akal dan pikiran kita masing-masing. Bukan berdasarkan pendapat kita, bukan berdasarkan pendapat orang lain, atau berdasarkan pendapat dari buku-buku karangan. Bukan seperti itu. Jadi kita mengaji ini adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian setelah kita mengaji apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita dapat berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, itu wajib kita taati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan firman Allah dalam Al-Quran. Semuanya itu wajib kita taati. Ati'ullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Rasul dan pengatur di antara kamu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Dalam garis besar ada 5 hal yang pokok yang harus kita pahami. Yang pertama mengaji, yang kedua setelah kita mengaji adalah mengamal. Kemudian setelah kita mengamal, kita wajib untuk membela. Kemudian setelah membela, kita wajib untuk amrin jami'in. Amrin jami'in ini mengaji dalam satu majelis dengan ada gurunya dan juga ada muridnya. Kemudian apa yang kita kaji, semuanya itu wajib kita taati. Nah, itulah garis besarnya. Cukup sekian penyampaian dari saya, tausiah dari saya, yang tujuannya adalah untuk nasihat menasihati, saling ingat, mengingatkan. Jika ada kata-kata saya yang salah, yang kurang berada pada tempatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.